Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya kalian dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis, kisah horor yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Tidak usah lama-lama, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Tumbal Anak Pertama. Hari ini adalah hari di mana seharusnya menjadi hari bahagiaku. Karena tepat pada tahun 1999, aku menikah dengan seseorang pria tampan dan kaya, namun tidak aku cintai. Namaku Ratih, umurku menjelang 19 tahun. Dengan umur yang sangat muda ini, seharusnya aku sedang menggapai cita-citaku. Namun semua itu hanyalah angan-angan belaka. Aku putus sekolah saat aku di kelas 2 SMA. Ya, masalahnya tidak lain karena ekonomi. Meskipun aku mendapatkan beasiswa selama 3 tahun gratiskan uang bulanan, namun orang tuaku tetap saja tidak mampu untuk melunasi uang buku yang mulai menumpuk. Meskipun aku setiap hari pulang sekolah membantu bekerja di warung makan milik ibuku, dan selalu diberi 10-20 ribu setiap harinya. Namun uang itu bukanlah untuk menopang uang sekolahku, melainkan menopang uang belanja ibuku setiap harinya. Karena bapakku yang bekerja hanya serabutan dengan gaji yang tidak menentu. Bahkan seringkali, aku, kakak, serta adikku tidak makan. Kami terkadang mencuri ubi di kebun milik orang, saat terkadang tak tahan menahan lapar di waktu kecil. Namun saat ini, aku bersyukur karena hal itu sudah tidak pernah terjadi lagi. Aku dinikahkan dengan pria yang masih satu kampung denganku. Meskipun dia tampan dan mapan, aku tetap tidak menyukainya karena perlakuannya yang seperti berandalan itu, sering mabuk dan sering berontak dan bertengkar dengan anak-anak dari desa tetangga. Umur kami berkisar agak jauh dengan selisih 9 tahun. Aku yang berumur 19 dan dia 28. Dia bernama Rehan. Aku yang saat itu bekerja di kota, masih sekitar 1 bulan, langsung ditelepon oleh bapak untuk pulang, dengan alasan tidak bisa jauh-jauh dari anaknya. Aku pun tanpa rasa curiga menuruti perintah bapak. Namun kenyataannya berbeda. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Karena aku juga tidak berani membantah bapak. Pesta kami sangatlah mewah. Meskipun orang tuaku susah, namun dia memilih pesta yang semewah ini karena uang pemberian dari keluarga Rehan yang lumayan besar. Semuanya berlangsung dengan meriah, dengan tamu undangan yang ramai pula. Sampai aku tidak menyangka kado-kado dari para undangan sampai memenuhi kamarku yang sedikit sempit. Hingga terpaksa banyak dikeluarkan dan diletakkan di ruang tamu karena tidak muat. Meskipun hatiku sesak karena menikah dengan orang yang tidak aku cintai, tapi aku mencoba untuk tabah. Mungkin perjodohan inilah yang terbaik. Hari-hari berlalu dengan biasa saja yang membosankan. Tidak dengan pengantin baru pada umumnya, yang hatinya sedang berbunga-bunga karena dipersatukan dengan pasangannya. Ya, membosankan, karena pria yang kini menjadi suamiku, pergi pagi pulang malam, dengan alasan pekerjaan katanya. Tapi entahlah, aku malas untuk memikirkan hal itu.
Setiap hari aku akan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan membuat kopi. Baru aku bangunkan dia karena jam 06.30. Dia harus sudah pergi kerja. Aku di rumah sendirian karena bapak dan ibuku sudah pergi ke kebun orang untuk bekerja. Ya, aku tetap tinggal di rumah orang tuaku. Sempat dia ajak aku tinggal di rumahnya, namun aku tidak mau, karena ayah dan ibunya suamiku telah meninggal sebelum kami menikah. Dan yang tinggal di rumah orang tuanya, adik serta kakak laki-lakinya. Aku tidak mau harus tinggal bersama ipar, karena pasti begitu banyak perselisihan, pikirku. Dan dia pun setuju dengan permintaanku untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Malam pukul 20, suamiku pun pulang. Dia bekerja di penambangan pasir yang digaji setiap harinya 200.000. Dengan jumlah segitu begitu fantastis menurut orang miskin sepertiku. Dia menyodorkan semua gajinya padaku dengan menyodorkan 2 lembar uang berwarna merah dan berkata, "Dek, ini gajiku. Hari ini buat belanja besok dan terserah kamu. Aku mau dikasih berapa buat uang beli minyak dan rokok." Bang, gaji kamu kok besar sekali? Kamu bener kan kerja yang halal? Ya bener lah, Dek. Masa aku bohong sih? Gaji penambangan pasir itu memang segitu, Dek. Udahlah, gak usah berpikir yang macem-macem. Ya, kalau aku sempat tahu kamu macem-macem, aku gak bakal mau hidup sama kamu, Bang. Aku tahu, Dek. Kamu nikah sama aku itu bukan karena cinta. Tapi aku janji, Dek. Aku bakalan berubah kok. Aku gak akan kayak dulu lagi, Dek. Aku pun sambil memanyunkan bibir, langsung menyodorkan selembar uang merah tersebut untuknya. Ini, Bang, buat beli rokok dan bensin buat besok. Loh, Dek. Ini ya kebanyakan toh, Dek. Udah, besok aku dikasih 50.000 saja. Itu pun akan cukup selama 2 hari kok. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah 6 bulan kami menikah. Namun belum juga diberi keturunan. Hingga pada suatu hari, aku pun telat datang bulan. Aku pun begitu senang. Senang karena aku pikir aku akan hamil. Aku pun membeli test pack untuk memastikannya dengan meminta ditemani oleh ibu pada sore itu. Besok paginya, setelah bangun tidur, aku pun bergegas mengeceknya dan mengecelupkan stik test pack dalam urin yang sudah aku tampung dalam gelas plastik. Aku tutup bagian yang mulai menunjukkan 1 garis dengan jariku. Detak jantungku pun begitu terasa pagi itu. Aku angkat jariku perlahan dan hati-hati, namun aku membuang nafas dengan berat saat aku melihat hanya 1 garis saja yang keluar. Aku pun keluar dari kamar mandi dan langsung membuang test pack tersebut ke dalam tong sampah. Ibu yang melihat aku saat itu langsung bertanya, Gimana, Nak? Enggak, Bu. Cuma 1 garis yang muncul. Sabar ya, Nak. Nanti kamu bakal hamil kok. Percaya sama ibu. Banyak berdoa dan ikhtiar, ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Adikku yang bernama Salsa pun berjalan dari arah dapur sambil berkata, Hah, dasar mandul. dan langsung melewati aku dan ibu, lalu masuk ke kamarnya. Aku yang mendengar langsung terkejut, begitu pula dengan ibu. Rasanya hatiku begitu teriris, sakit sekali. Aku pun langsung lari ke dalam kamar dan menangis terseduh. Bang Raihan yang masih tertidur pun langsung terbangun dan kaget melihat aku tiba-tiba menangis. "Dek, kamu kenapa toh, Dek?" Aku gak mandul kan, Bang? Aku gak mandul kan? Siapa yang bilang kamu mandul? Kamu gak mandul, gak akan. Aku sudah telat datang bulan, Bang. Aku coba cek, tapi hasilnya negatif. Kenapa aku gak bisa hamil, Bang? Dek Ratiku sayang, itu bukannya mandul. Hanya saja kita belum diberi rezeki dan kepercayaan dari Tuhan. Lagi pula si Salsa itu masih kecil, masih 9 tahun kan umurnya. Gak usah diambil hati ucapannya itu. Tetap sabar dan berdoa bersama-sama.
pasti bakal terkabul kok. Ya, yang sabar ya, Dek. Bang Rehan pun menguatkan aku dalam pelukannya agar aku lebih tabah dan tenang. Aku hanya diam dan sambil masih terisak tangisnya. Jadi gimana, Dek, keadaan kamu? Aku udah gak apa-apa kok, Bang. Yang bener, Dek. Apa gak mau kamu kenapa-napa nanti? Kan kamu tahu sendiri kan, tempat kerja abang itu jauh. Pulangnya pun malam loh. Sudah, Bang. Gak apa-apa. Kamu pergi saja. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, cepat telepon abang ya, Dek. Hati-hati di rumah. Aku hanya mengangguk, dan tak lupa ia mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aku masih tetap sendiri di rumah. Ibu dan bapak sudah pergi, begitu juga dengan kakakku, juga pergi kerja. Sedangkan adikku yang sekolah dasar dan pulang siang nanti. Sampai hampir waktu maghrib, semua kembali ke rumah, kecuali suamiku yang pulangnya ba'da isya. Aku menunggu Bang Rehan di dalam kamar, dan tiba-tiba perutku terasa nyeri dan sakit sekali. Aku hanya diam tanpa memberitahu kedua orang tuaku, agar mereka tidak khawatir. Tunggu Bang Rehan saja, pikirku, untuk mengantarkan periksa ke bidan desa. Akhirnya Bang Rehan pun pulang. Namun karena tidak ada sambutan dariku, maka ia pun langsung mencariku di dalam kamar. Karena biasanya jika dia pulang, aku langsung menyalaminya dan membuatkan kopi untuknya. Tidak dengan saat itu, aku kesakitan sambil berguling-guling di tempat tidur karena tak tahan menahan rasa sakit. Dek, kamu kenapa, Dek? Perutku sakit sekali, Bang. Kan abang udah bilang, Dek, kalau ada apa-apa, cepet nelpon abang. Iya, Bang. Aduh, sakitnya barusan saja, Bang. Kalaupun aku telepon abang, pasti agak lama ngangkatnya. Karena abang pasti sedang di jalan. Ayo, Dek. Abang antar ke bidan ya. Sampai di rumah bidan desa, aku pun langsung diperiksa. Ini sama seperti senggugut atau nyeri haid. Biasanya kalau sering merasakan senggugut itu, dia akan susah memiliki keturunan, ucap bidan itu. Yang membuat hatiku terasa sakit kembali, karena teringat ucapan adikku di pagi hari tadi. Dia langsung memberiku obat pereda nyeri, dan menyarankan aku untuk pergi ke rumah sakit saja, untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena alat di sana lebih lengkap, kata si bidan itu. Mendengar kata rumah sakit saja, aku sudah takut. Jadi gimana ini, Dek? Apa kita pergi ke rumah sakit saja? Tunggu sampai besok ya, Bang. Siapa tahu setelah minum obat, sakitnya sudah berkurang. Bang Rehan hanya mengangguk. Keesokan harinya, rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Meskipun sudah minum obat, tapi tetap tidak mengurangi rasa nyeri di perutku. Bang Rehan sibuk untuk mengajak aku ke rumah sakit. Namun aku menolaknya karena aku takut. Dia pun merenung untuk berpikir. Dek, kalau tidak, kita berobat di tempat Kiai Husin saja. Gimana, Dek? Aku pun mengangguk untuk mengiyakan ucapan Bang Rehan. Selesai sarapan, kami langsung bergegas ke rumah Kiai Husin untuk meminta bantuannya. Setelah sampai di kediamannya yang cukup mewah, kami pun disambut baik olehnya. Dia terkenal cukup ramah kepada semua orang dan suka menolong masyarakat yang sakit medis dan non-medis juga. Dia juga mengerti. Ia langsung menyuruh kami untuk duduk di hadapannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menanyakan nama lengkapku. Nama lengkapmu siapa, Nduk? Sri Atih, Kiai. Dia langsung menunduk, memejamkan matanya. Diam dan berkomat-kamit membaca doa tanpa bersuara. Sesaat setelah selesai berdoa, dia langsung menatapku sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Dasar orang iseng." Mataku terbelalak mendengar ucapan Pak Yai tadi, begitu juga dengan Bang Rehan. Ada apa, Pak Yai? Ada yang iri sama kalian. Maka dari itu, kalian akan susah mendapatkan momongan. Aku pun sontak terkejut.
Kalau boleh tahu, siapa orangnya Pak Yai? Kalian tidak perlu tahu dia siapa, karena agar menghindari sesama umat, saling mencela dan membenci. Tetaplah berdamai meskipun mereka tidak menyukai kalian. Lalu, kami harus bagaimana Pak Yai? Saya akan beri resep minuman. Sepulang dari sini, kalian boleh langsung membuatnya. Lalu, Kiai tadi langsung menuliskan bahan-bahan dalam lembaran kertas, agar kami tidak lupa. Kami pulang menggunakan sepeda ontel dengan aku diboncengkan di belakang. Tiba-tiba perut kembali sakit dan nyeri sekali rasanya. Bang Rehan pun mempercepat laju sepeda agar lekas sampai ke rumah untuk segera membuat resep minuman yang diberi oleh Pak Yai tadi. Sesampainya di rumah, Bang Rehan bergegas mencari bahan-bahan untuk minuman itu, yaitu kelapa hijau, telur ayam kampung, garam. Bang Rehan mengambil kelapa yang ada di depan rumahku. Kebetulan, ayam kampung kami sedang bertelur, jadi Bang Rehan tidak perlu mencari jauh-jauh, hanya mengambil di kandang yang ada di belakang rumah saja, dan garam yang ada di dapur. Bang Rehan mengupas kelapa dan menuangkan airnya ke dalam cangkir, karena yang diperlukan hanya airnya saja. Tak lupa ia pun memisahkan kuning dari putih telurnya, karena yang digunakan hanya kuningnya saja. Lalu dua bahan tadi dicampur dan diaduk jadi satu. Air kelapa dan kuning telur, tak lupa memberi 3 butir, dan garam. Ini juga bisa untuk program hamil, ucap Pak Yai sewaktu menjelaskan tadi. Membaca bismillah dan sholawat Nabi sebelum meminumnya, pesan dari Pak Yai. Aku ragu untuk meminumnya, karena aku pikir rasanya pasti anyir karena ada kuning telur mentahnya. Tapi prasangkaku itu ternyata salah. Saat aku teguk, ternyata rasanya manis dan menyegarkan. Bang Rehan yang melihatku hanya nyengir dan meringis. Dia langsung bertanya, "Kukira habis minum itu kamu akan langsung muntah, Dek. Karena pasti rasanya anyir kan?" Awalnya kupikir juga begitu Bang, tapi aku salah. Rasanya manis dan seger kok Bang. Baguslah kalau begitu. Berarti kamu harus minum 2 kali lagi ya, Dek. Karena kata Pak Yai, harus minumnya itu sebanyak 3 kali dengan aturan 1 kali sehari. Seketika, perutku rasa hangat, sejuk, dan nyaman. Sudah 3 hari berurut-urut, aku minum ramuan ini. Dan syukur alhamdulillah, rasa sakit dan nyeri perutku tidak pernah terasa lagi. Aku pun kembali datang bulan, karena sebelumnya aku terlambat dan merasakan sakit perut. Tapi aku heran, kenapa mensku di hari-hari pertama ini tidak banyak seperti biasanya. Dan saat bulan berikutnya, aku kembali terlambat datang bulan. Namun aku tidak ingin untuk mengeceknya, karena takut kecewa seperti yang sebelumnya. Semula biasa saja, hingga sampai 2 minggu kemudian, aku masih belum datang bulan juga. Namun saat ini, tubuhku merasa sangat tidak nyaman. Mungkin karena hormon di tubuhku tidak stabil, pikirku. Hingga lama-kelamaan, saat aku masak sambal terasi serta daun singkong rebus, aku mencium bau bawang rasanya mual dan sangat ingin muntah. Aku terduduk di depan dapur kayu yang masih menyala. Karena daun singkong tadi belum matang. Aku lemes dan tidak sanggup rasanya untuk menyiapkan sambal terasi kesukaan Bang Rehan. Sampai Bang Rehan pun menghampiri aku untuk sarapan. Yang ia pikir semua masakan itu sudah selesai. "Dek, kamu kok malah duduk di tanah gitu toh yo? Ada apa emangnya?" Rasanya aku sangat lemas sekali Bang, karena aku menahan mual dan ingin muntah. "Kamu pasti telat makan toh, Dek, pas aku kerja. Ini kamu jadinya masuk angin." Aku hanya diam, dan rasanya malas untuk melawan ocehan darinya. "Ya udah, sini aku bantu. Kamu istirahat saja." Lalu makannya pakai apa Bang? Gampang itu, Dek. Aku yang akan nyiapin masakan ini. Ya, kamu istirahat saja. Iya Bang. Aku memang tinggal satu rumah bersama ibuku. Namun setelah aku menikah,
Kami masak terpisah. Semakin lama rasa mual perutku itu semakin menjadi-jadi. Hari demi hari telah berlalu, namun malah semakin parah hingga aku tidak nafsu makan. Makan nasi sedikit saja langsung muntah. Ibu pun bertanya padaku, Apa kamu tidak mabuk, nak? mabuk adalah bahasa orang kampung pada zaman dulu yang artinya hamil di trimesti pertama. Enggak tahu, Bu. Aku tidak mengeceknya. Bulan ini, kamu sudah dapat mens belum? Belum, Bu. Sudah telat hampir 1 bulan ini. Ayo kita periksa saja. Bang Raihan yang sebelumnya aku telah izinkan untuk pergi bekerja dengan menggunakan sepeda miliknya. Jadi aku dan ibu harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah bidan desa. Setelah diperiksa perutku, dan bidan langsung menyuruhku untuk buang air kecil dengan air seni yang ditampung dalam cup kecil. Tes urin pun dilakukan dengan mengecelupkan alat tes pack kehamilan. Bidan pun bertanya, Maaf ya, Mbak. Kapan terakhir datang bulan? Bulan ini saya tidak dapat halangan, Bu. Bulan kemarin hanya flek saja yang keluar. Berarti umur kehamilan kamu sudah sekitar 6 mingguan, Mbak. jawab bidan desa itu, karena dihitung dari bulan terakhir aku mens. Aku dan ibu mendengarnya langsung terbelalak. Jadi sudah jalan 2 bulan usia kehamilanku, namun aku tidak menyadarinya. Lantas bidan langsung memberi vitamin dan tablet tambah darah. Aku pun pulang dengan hati bahagia dan ingin memberi kejutan pada Bang Rehan. Malam hari pun tiba. Aku tak sabar menunggu Bang Rehan pulang. Aku yang mendengar suara Bang Rehan mengucap salam saat masuk rumah pun, aku bergegas menghampirinya. Aku hanya senyum-senyum melihatnya dan langsung membuatkan kopi dengan hati riang. Aku pun menyuguhkan kopi dan hasil tes pack yang sengaja aku bawa pulang sewaktu periksa di bidan desa tadi siang. Ini apaan, Dek? Lihat saja, Bang, sendiri. Ini siapa yang hamil toh, Dek? Hah, ya akulah, Bang, yang hamil. Masa tetangga? Apa, Dek? Yang bener, Dek, kamu hamil. Kamu gak lagi guyon toh, Dek? Kamu gak lagi bercanda, kan? Ya bener lah, Bang. Itu kan tes pack milikku. Ya Allah, terima kasih ya, Dek. Terima kasih banyak. Mwah. Ucapan syukur berulang kali terucap dari bibirnya, dan matanya langsung berkaca-kaca karena bahagia. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih banyak. Aku yang melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalaku. Tak terasa kami berdua pun menangis dalam pelukan. Setiap pagi kepalaku pusing. Aku tetap tidak bisa membuatkan sarapan untuk Bang Rehan. Jadi sekarang, dia yang akan lebih duluan bangun untuk membuat sarapan, mencuci baju dan piring, lalu berangkat kerja. Dia membangunkanku untuk sarapan. Padahal aku sudah bangun, namun karena sangat lemas, aku hanya berbaring di tilam kapuk milik kami. Dia menyuguhkan aku susu tajin, tempe goreng, sambal kecap, dan nasi. Susu tajin adalah air rebusan beras saat sudah mau menjadi nasi. Karena masa itu belum ada susu ibu hamil, aku hanya minum susu itu dan makan tempe saja. Karena aku tidak bisa makan nasi. Jika makan nasi, pasti aku akan langsung muntah. Hanya pisanglah sebagai makanan selingan saat aku lapar, serta jambu air dan jambu biji sebagai cemilan. Tak ada buah-buahan mewah, karena jika ingin makan buah lain, harus pergi ke kota dulu. Malam pun tiba, aku yang tidur di samping Bang Rehan pun mulai memejamkan mata. Dek! Tiba-tiba, aku langsung terbangun saat baru saja tertidur dan langsung bermimpi aneh. Ada 2 mata yang merah menyala sedang mengintip di balik jendela kayu yang sudah mulai rapuh. Dan itu terjadi selama 3 malam berurut-urut. Aku pun menceritakan hal itu kepada Bang Rehan. Bang Rehan pun yang merasa aneh, lalu mengajak aku untuk bertanya pada Pak Yai Husin akan arti mimpi tersebut. Saat Kiai Husin mendengarkan cerita dari kami,
Dia pun langsung paham dan mengangguk lalu berkata, Tumbal pesugihan anak pertama. Tumbal pesugihan anak pertama? Maksudnya apa Pak Yai? Iya, kalian saat ini sedang diintai oleh seseorang, bukan dari keluarga kalian, namun orang lain. Jika mereka tahu kamu sedang hamil, mereka akan memuja anak kalian untuk dijadikan persembahan tumbal pesugihan. Jadi, apa yang harus kita lakukan Pak Yai? Letakkanlah parang yang berkarat yang tidak terpakai di dekat jendela, agar mereka tidak dapat melihat ke dalam rumah. Lalu dengan cara apa lagi Pak Yai, agar kami tidak diganggu oleh orang jahat itu? Sebenarnya di dalam tubuhmu itu memiliki kodam, nak. Namun kodam itu, yang kamu miliki itu fungsinya hanya untuk memberitahu saja saat kamu dalam keadaan bahaya dengan lantaran mimpi. Namun dia tidak dapat melindungimu. Begitu pula dengan saya. Kalian bisa melindungi diri kalian sendiri dengan doa, karena saya tidak bisa membantu lebih dari itu. Dek, seketika jantungku berdetak sangat kencang mendengar penjelasan dari Pak Yai tersebut. Begitu pula dengan Bang Raihan yang menatapku juga dengan bingung. Dengan doa, iya, dengan doa. Jika hendak tidur, banyaklah berdoa sebisa kamu. Al-Fatihah, surat 3 Qul, ayat kursi. Setelah itu, baru doa tidur, ya. Itu doa yang paling mujarab sebelum kamu tidur untuk melindungi kamu, anak kamu, dan juga keluarga kamu. Karena dalam posisi tidur, itulah yang terlemah dalam tubuhmu. Jika kamu lupa untuk membaca doa, maka mereka akan mudah menguasaimu. Iya Pak Yai, saya akan ingat pesan Pak Yai. Kami pun pulang masih dengan sepeda ontel kesayangan Bang Raihan. Dia menggayuhnya berlahan karena membawa aku yang sedang hamil muda. Hingga di persimpangan, kami bertemu dengan Mbok Dariem, nenek penjual pecel di pasar yang kini sudah sukses dan kaya raya. Aku yang melihatnya duduk di depan rumah pun langsung menyapanya dengan bibir tersenyum. Permisi Mbok. Mbok Dariem pun membalas senyumannya dariku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seketika bulu kuduku meremang saat aku melihat wajah Mbok Dariem yang tersenyum miring dengan tatapan tajamnya. Aku hanya diam menyikapinya. Hari ini Bang Raihan libur bekerja karena ini hari Minggu. Malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, biasanya kami akan langsung tidur. Karena masa itu kami belum memiliki televisi. Hanya orang-orang kaya saja yang punya. Bang Raihan memiliki satu HP, itu pun peninggalan almarhum ayahnya. Dengan penampilan yang kusam berwarna hijau tua, tebal, dan memiliki antena di atasnya. Jika aku ingin menghubunginya, aku hanya menggunakan telepon umum yang tidak jauh dari rumahku. Aku gelisah dan rasanya tidak mampu untuk memejamkan mata karena rasa takut yang aku alami. Bang Raihan meletakkan parang sesuai pesan Pak Yai tepat di bawah jendela. Meskipun begitu, tidak mengurangi rasa takut aku sedikit pun. Malam sudah semakin larut. Bang Raihan sudah tertidur pulas. Lama-kelamaan aku pun merasakan ngantuk. Tak lupa aku membaca doa sesuai pesan Pak Yai. Namun, baru saja memejamkan mata. Dak! Ada suara benda jatuh di arah ruang tamu. Aku pun lantas berjalan ke arah suara tersebut dengan mengintip dari balik kain penutup pintu kamar. Karena kamar kami itu tidak memiliki pintu. Saat aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun lantas memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar ke ruang tamu yang gelap, karena lampu telah dimatikan. Namun teras depan rumah dan kamar sajalah yang tidak dimatikan. Aku pun selingat-selingkup mencari benda apa yang jatuh. Atau itu hanya kelakuan tikus nakal, pikirku.
Aku pun lantas mondar-mandir karena belum menemukan benda tersebut. Seketika aku pun melihat dari arah bawah jendela ada pisau kecil berkarat. Mungkin Bang Raihan yang meletakkannya karena tidak menemukan parang bekas lagi. Pikirku positif. Aku pun langsung merunduk dan mengambil pisau tersebut untuk dikembalikan ke tempatnya, yaitu samping jendela. Saat bangun, sontak aku pun terkejut saat melihat ke arah jendela tanpa menutup gorden itu. Ada sesosok wanita cantik yang berdiri tepat di depan rumah dengan menggunakan baju merah, celana panjang, dan rambut sebahu yang diurai menatap ke arahku. Dan dia memiliki perut buncit seperti sedang hamil. Aku pun langsung berjingkat dan bergidik saat melihatnya tersenyum menyeringai dan memiliki 2 gigi taring. Yang membuat aku semakin menggigil ketakutan adalah wanita tadi menyikap baju merahnya dan terlihat perut besar yang aku kira dia sedang hamil sekitar 7 bulanan. Dan itu mengonyak dengan sengaja perutnya dengan menggunakan pisau kecil. Ia memakan janinnya sendiri yang sudah berbentuk bayi dengan darah yang bercucuran deras dari perut serta bibirnya. Bayi itu menangis begitu kencang dan langsung diam saat wanita itu berhasil mengoyak bagian paha, lalu mengunyahnya dengan rakus. Yang membuat aku semakin menggigil ketakutan adalah wanita tadi menyikap baju merahnya dan terlihat perut besar yang aku kira itu ia sedang hamil sekitaran 7 bulanan. Itu mengoyak perutnya dengan sengaja dengan menggunakan pisau kecil. Ia memakan janinnya sendiri yang sudah berbentuk bayi dengan darah yang bercucuran deras dari perut serta bibirnya. Bayi itu menangis begitu kencang dan langsung diam saat wanita itu berhasil mengoyak bagian paha, lalu mengunyahnya dengan rakus. Aku yang tak tahan melihatnya, namun aku tidak dapat untuk berlalu dari tempat ini. Tubuhku terasa kaku dan bibirku terasa terkunci untuk sekedar berteriak. Lantas tubuhku pun melemas dan akhirnya aku pun jatuh pingsan. Adzan subuh pun berkumandang. Tak ada yang tahu kalau aku itu pingsan di depan jendela. Hingga Bang Raihan yang kebingungan karena aku tidak ada di sampingnya pun bergegas turun dari tempat tidurnya. Saat keluar dari kamar, ia pun sontak terkejut karena melihat aku yang sudah tergeletak di atas ubin. Dek, bangun dek, bangun. Kamu kenapa tidur di sini, dek? Aku pun membuka mata berlahan saat mendengar Bang Raihan yang memanggilku. Tangisku sontak pecah dan aku masih tetap ketakutan. Bang Raihan pun memelukku untuk menenangkan aku. Kamu itu kenapa toh, dek? Tanya Bang Raihan dengan wajah yang bingung, lantas bertanya lagi. Aku pun menceritakan apa yang aku alami tadi malam pada Bang Raihan. Semua kejadian aku katakan sambil sesegukan karena menangis. Tak lupa juga tentang pisau yang ada di bawah jendela itu. Apa, dek? Pisau? Iya, bukannya kamu yang meletakkan pisau di dekat jendela ini ya? Enggak, dek. Enggak ada kok. Aku cuma meletakkan parang saja. Namun itu di jendela kamar kita, bukan di sini. Sekarang pisau yang mana, dek? Aku yang masih bergetar langsung menunjuk ke arah pinggiran jendela. Namun, dak, sejenak jantungku berhenti berdetak rasanya. Di mana pisau itu? Gak ada. Aku yakin, Bang. Tadi malam aku letakkan di sini. Tapi kenapa sekarang gak ada? Sudahlah, dek. Tenangkan dulu pikiranmu. Tenangkan dulu dirimu. Hari ini aku akan libur bekerja saja. Aku akan menjaga kamu. Sekarang aku akan masak dulu untuk kita ya. Aku pun mengangguk, tanda mengiyakan ucapan Bang Raihan. Aku masih saja membayangkan kejadian tadi malam. Semakin aku ingin melupakannya, semakin jelas pula penampakan wajah wanita misterius itu dalam ingatanku.
Bang Rehan pun selesai memasak sarapan untuk kami berdua. Nasi serta ikan nila goreng untuknya, dan tentunya susu tajin untukku. Aku juga tidak bisa makan ikan, karena mulutku akan terasa amis dan pasti mual. Hanya susu inilah sebagai sarapan pagi untukku. Siang pun menjelang tiba. Aku yang melamun lantas dikagetkan oleh Bang Rehan. Dek, jangan bengong. Ntar kesambet lagi loh. Iya bang, aku masih agak lemas. Mungkin karena kejadian tadi malam bang. Bukan karena tadi malam, Dek. Mungkin karena kamu itu hanya sarapan susu tajin saja, dan gak ada yang lain. Mungkin kali ya bang. Kalau enggak, gimana kalau kita ke pasar yang ada di pinggir kota itu, Dek? Untuk beli buah segar, agar anak kita sehat, gimana? Iya bang, boleh bang. Namanya juga wanita. Kalau diajak jalan-jalan ya pasti sehat selalu lah. Meskipun badannya lemes. Karena aku juga jarang sekali bisa pergi ke sana. Kami pun akhirnya bergegas, bersiap untuk pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda ontel tentunya. 2,5 jam kami habiskan di jalan. Akhirnya kami pun sampai di pasar. Pasar itu begitu ramai. Kami pun melihat-lihat terlebih dahulu, lalu berbelok di penjual buah untuk membeli jeruk dan salak. Selesai membeli buah, aku pun sibuk memilah baju daster obral yang tergantung di atas. Lalu Bang Rehan pun mengejutkanku dengan bertanya, Dek, itu bukannya Mbok Dariem ya? Jualan apaan emangnya di sini? Iya bang, itu Mbok Dariem. Dia dari dulu kan jualan pecel bang. Wah, enak dong, Dek. Ayo kita beli, Dek. Aku pun langsung menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Mbok, beli pecelnya 2 bungkus ya. Iya Neng, tunggu sebentar ya. Aku pun duduk di kursi kayu panjang dengan Bang Rehan. Karena memang ramai ngantri ingin beli pecel di tempatnya. Karena kebetulan hanya dia sendirilah yang menjual pecel. Tumben Neng, kamu sampai di sini. Enggak mbah, saya mau beli buah. Oh, kamu hamil ya Neng? Aku tidak menjawab pertanyaannya dan hanya tersenyum kecut. Karena semakin lama aku semakin takut. Karena tatapannya itu yang begitu tajam memperhatikan perutku. Ini Neng pesanannya. Enggak mbok, berapa mbok? Sudah, tidak usah bayar, Neng. Anggap saja ini hadiah pertama kamu dari saya untuk anak yang kamu kandung. Tiba-tiba, jantungku kembali berdetak dengan kencang mendengar ucapan darinya. Dari mana dia bisa tahu kalau aku itu sedang hamil? Bang Rehan yang sedikit pun tidak merasa curiga, langsung berterima kasih pada Mbok Dariem. Dia pun tersenyum miring melihat Bang Rehan yang sangat senang karena diberi pecel secara gratis. Cerita berpindah ke Mbok Dariem. Sebentar lagi. Mbok Dariem tinggal di gubuk kecil bersama suami serta 3 anaknya. Suaminya tidak bekerja karena sudah tua dan sakit-sakitan. Sedangkan dia hanya berjualan pecel di pasar yang buka hanya seminggu sekali. Itu pun waktu hari Senin dengan dibantu oleh 1 anak tertuanya. Sedangkan 2 anak lainnya masih sekolah. Tak ada yang bisa ia kerjakan lagi selain berjualan pecel, karena berhubung umurnya yang sudah lanjut. Suatu hari ia begitu terpukul dengan kepergian suaminya. Tak ada lagi yang menguatkannya selain anak pertamanya yang bernama Aji. Hingga suatu saat, kedua anaknya yang masih bersekolah itu, tepatnya adik Aji, menangis terseduh karena selalu diejek oleh teman-temannya karena tidak pernah diberi uang jajan. Ketika istirahat, mereka hanya bisa mengurung diri di dalam kelas. Sampai ke rumah dengan perut kosong dan mata sembab, hanya bisa menelan safilanya sendiri karena ibunya tidak masak sama sekali. Bu, kami lapar.
Dua anak tadi saling bersahutan dengan memegang perutnya masing-masing dan tetap menangis. Ibu nggak ada uang buat beli beras, Nak. Nanti ibu coba cari utangan dulu ya. Jawab Mbok Dariem, mencoba untuk menenangkan anaknya. Kedua anak itu mengangguk dengan masih terus menangis. Mbok Dariem pun berjalan menuju warung. Bu, boleh saya utang beras dulu 1 liter saja? Apa? Enak aja. Yang kemarin aja kamu belum bayar. Jawab ibu pemilik warung itu. Dengan hati kecewa, Mbok Dariem pun pulang dengan tangan kosong. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Dia langsung berkata, Mari aku bantu kamu untuk kaya. dengan berjalan lambat dengan hati yang gundah dan sedih. Ia pun langsung terkejut mendengar suara seseorang yang tidak ia kenal. Karena Mbok Dariem itu sangat penasaran dengan kakek tua itu. Lantas, ia pun langsung bertanya. Anda siapa? Kakek itu pun terkekeh, seraya berkata, Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Nantinya saya akan membantu kamu. Itu pun kalau kamu mau. Mbok Dariem pun yang mendengar ucapan kakek itu, sontak membuang muka. Dasar orang tidak waras. Pikirnya, mana mungkin dia bisa membantu aku yang sedang kesusahan ini. Sedangkan melihat penampilannya saja, menggunakan baju hitam kumal, senada dengan celananya, dengan rambut panjang yang berantakan. Mbok Dariem pun menggelengkan kepalanya, sambil berkata, tidak mungkin kalau itu bisa membantuku. Kakek itu terus terkekeh dan berkata, Kamu terlalu berpikiran buruk terhadap saya. lantas, ia mengeluarkan 3 lembar uang ratusan ribu yang bercorak mawar merah itu di hadapan Mbok Dariem. Mbok Dariem pun menatapnya lekat-lekat. Gembel seperti ini kok punya uang sebanyak itu ya? Ambillah. Bukannya anak-anak kamu itu sedang kelaparan di rumah. Ucapan manis itu keluar dari mulut sang kakek dan menggoyahkan hati Mbok Dariem yang kalut. Mbok Dariem yang mendengar ucapan kakek itu sontak terbelalak dan terheran-heran. Dari mana kamu bisa tahu jika anak-anakku sedang kelaparan? Sudah aku bilang, aku akan membantumu untuk menjadi orang kaya. Tapi kamu masih gak percaya. Bagaimana caranya? Mbok Dariem langsung bertanya, karena siapa sih yang tidak mau jadi orang kaya? Pikirnya. Karena teringat akan anak-anaknya yang selalu diolok-olok oleh teman sekolahnya. Karena tidak memiliki tas dan sepatu yang layak. Jangankan untuk beli tas dan sepatu, uang jajan sekolah saja dia tidak mau memberikannya. Bahkan mereka sering tidak makan. Kakek itu pun terus saja terkekeh seperti orang yang tidak waras. Ambillah uang ini. Di situ ada secari kertas yang berisikan alamat. Jika kamu berminat atas tawaran saya. Mbok Dariem pun langsung menyambar uang itu, beserta dengan sepotongan kertas. Setelah memperhatikan dan menerka-nerka di mana lokasi itu berada, dia pun langsung mengerti. Saat ingin bertanya lagi pada sang kakek, karena yang dia tahu alamat itu dekat oleh pinggiran hutan, dan memastikan apakah di pinggir hutan itu memang benar rumah sang kakek. Ia pun sontak terkejut, karena sang kakek itu sudah tidak ada lagi di hadapannya. Samar-samar terdengar dengan suara khasnya terkekeh dan berkata, jika kamu sudah tahu letak alamat itu, berarti secara tidak langsung kamu telah menyetujui tawaranku. Mbok Dariem yang mendengarnya sontak bergidik dan merinding. Bodoh amat lah. Yang penting aku harus membeli makanan untuk anak-anakku yang sedang kelaparan itu di rumah. Dia pun langsung kembali ke warung dengan berjalan tergesa-gesa agar cepat sampai di lokasi. Bu, saya mau beli beras.
telur, dan mie instan. Ucapnya berderetan tanpa berhenti. Ibu pemilik warung pun mengicingkan kedua bola matanya, seraya melotot. Kan saya sudah bilang, bayar dulu utangmu. Utang yang kemarin itu loh. Baru kamu boleh belanja di sini lagi. Bentak ibu warung itu pada Mbok Daryem. Mendengar bentakan dari sang pemilik warung itu, Mbok Daryem pun mengeluarkan uang pemberian dari kakek tadi, lalu mengibas-ibaskannya tanpa berkata apapun. Ibu pemilik warung itu pun terbelalak melihat uang yang dipegang oleh Mbok Daryem itu, dan berpikiran, nyuri uang di mana nenek-nenek ini? Lantas berkata, Mbak, kalau punya uang itu ya, lah ya mbok dibuat untuk belanja, jangan diumpetin mulu. Malah pakai muka melas lagi setiap mau utang. Iya, ini saya akan bayar semua utang saya. Sekarang, lekas ambilin pesanan saya. Ibu pemilik warung itu pun lantas mengambilkan pesanan Mbok Daryem dan menyodorkannya dalam sekantong plastik besar. Ini mbok belanjaannya. Semua 100.000 sama utangnya. Iya bu, ini uangnya. Pas ya. Mbok Daryem pun memberikan selembar uang merah itu, lalu melongos pergi begitu saja. Pemilik warung yang tidak senang melihat tingkah laku Mbok Daryem itu, dia pun berkata, Heleh, baru punya uang segitu saja, udah sombong. Hah? Mbok Daryem pun setengah berlari, karena tidak mau anak-anaknya yang menunggu lama. Setelah sampai di depan gubuk reot, anaknya pun berlari kencang, menghampiri ibunya yang terlihat membawa kantong plastik besar, sembako, dan tak lupa jajanan untuk mengganjal perut anak-anaknya. Dengan hati riang, Mbok Daryem pun membagikan jajanan pada anaknya yang tersenyum bahagia, karena mereka tidak akan kelaparan beberapa hari ke depan. Karena persediaan sembako yang ia miliki itu, serta ia masih memiliki 200.000 lagi uang. Anak-anak Mbok Daryem pun makan dengan lahapnya saat menyantap nasi bersama mie instan dan telur yang telah ia masak oleh ibunya. Sangatlah nikmat rasanya, karena mereka sangat jarang sekali bisa makan mie instan seperti sekarang ini. Anak pertama Mbok Daryem, yaitu Aji, pun bertanya pada ibunya, Bu, ibu dapat uang dari mana, Bu? Karena Aji tahu ibunya tidak memiliki uang saat hendak pergi dari rumah yang katanya ingin ngutang beras di warung. Kok sekarang membawa begitu banyak belanjaan dengan menjereng 2 lembar uang ratusan ribu? Sudahlah Aji, ini urusan ibu. Kamu tenang saja, karena sebentar lagi kita akan jadi orang kaya. Aji lantas terdiam dan enggan untuk bertanya lagi, meskipun banyak tanda tanya dalam benaknya. Lalu ia kembali menyelesaikan makannya yang tertunda. Keesokan harinya, Mbok Daryem bergegas bersiap untuk menuju lokasi tempat kakek itu yang berada di hutan, seraya memandangi alamat pada lembar kertas yang sudah kusut itu. Aku tidak akan membuang waktu. Aku sudah cukup lelah, harus hidup miskin dari dulu. Aku harus cepat ke tempat kakek itu untuk meminta kekayaan, seperti apa yang telah dijanjikannya padaku. Mbok Daryem berangkat dengan seorang diri. Saat Aji melihat ibunya yang pergi dengan berjalan kaki, ia pun lantas mengejar ibunya yang sudah mulai jauh. Ibu mau kemana? Aku antar ya, Bu. Mbok Daryem yang mendengar suara anaknya yang memanggil, ia pun menghentikan langkahnya, seraya berkata, Ibu ada urusan sedikit. Kamu di rumah saja, nunggu adik-adik kamu pulang sekolah, ya? Iya, Bu. Aji menundukkan kepalanya karena tawarannya ditolak oleh sang ibu. Lalu berbalik untuk kembali pulang, karena ibunya yang langsung berlalu tanpa menghiraukannya. Mbok Daryem terus saja melangkahkan kakinya tanpa rasa lelah, karena terbayang iming-iming menjadi orang kaya telah mengikis akal sehatnya. Sampailah dia di pinggiran hutan yang sangat lebat, karena hutan itu tak beberapa jauh dari rumahnya,
Jadi ia tak memakan waktu lama untuk sampai di tempat itu. Di mana sih rumah kakek tua itu? Kok nggak kelihatan ya? Jangan-jangan aku dikerjain lagi ini. Gerutu Mbok Daryem. Saat ia ingin membalikan tubuhnya, ingin pulang dengan rasa kesal karena tidak menemukan rumah sang kakek itu. Tiba-tiba ia terkejut saat mendengar suara yang ia kenali memanggil. Sini, kok malah mau pulang lagi? Kakek itu pun bersuara. Mbok Daryem pun kembali saat mendengar suara itu. Saat ingin berbalik, ia pun terkejut setengah mati karena kakek itu sekarang tepat berada di hadapannya. Ia pun refleks menggepluk lengan kakek itu seraya berkata, Kamu ini kagetin aku saja. Datangnya tiba-tiba, koyo meti. Medi itu dalam bahasa Jawa adalah setan. Kakek itu hanya terkekeh melihat kelakuan Mbok Daryem. Ya udah, ayo lewat sini. Mbok Daryem dan kakek itu pun lantas berjalan menyusuri jalanan setapak dengan rumunan bambu di sisi kanan kirinya. Kretak, kretak, kretak. Suara bambu itu saling beradu saat tertiup angin, membuat bulu kuduk Mbok Daryem meremang mendengarkannya. Samar terlihat rumah mewah milik kakek di balik pohon beringin besar. Mbok Daryem pun terpesona melihat rumah itu. Kok ada ya rumah sebesar ini di sini? Aku baru tahu, pikirnya Mbok Daryem. Saat berjalan melewati pohon beringin yang sangat besar itu, bulu kuduk Mbok Daryem kembali meremang. Karena di bawah pohon itu sangatlah sejuk dengan akar-akar yang menjuntai ke sana kemari hingga sampai ke tanah. Siapapun yang melihat itu akan terhipnotis. Hingga tibalah di rumah yang mewah berwarna hijau tua. Namun setelah diperhatikan dari dekat, rumah ini seperti tidak terurus. Taman yang telah ditumbuhi tanaman liar yang merambat membuat rumah ini terkesan mistis. Ayo, mari kita masuk. Ajak kakek itu yang mengejutkan Mbok Daryem saat sedang memandangi halaman sekitar. Iya. Kamu mau minum apa? Air putih saja. Jawab Mbok Daryem singkat. Kakek itu lalu pergi ke arah dapur untuk mengambilkan air putih yang dipinta oleh Mbok Daryem. Mbok Daryem terus memperhatikan rumah itu dengan seksama. Pengap dan bau apek sangat terasa di ruangan itu. Hingga kakek itu pun kembali dengan membawa segelas air putih dan roti kering di atas piring. Melihat hanya kakek yang membawa nampan, bukan istri atau pembantunya, Mbok Daryem pun langsung bertanya, Kamu tinggal sendiri ya di rumah sebesar ini? Iya, aku sekarang tinggal sendiri karena anakku telah meninggal. Dia adalah anak pertama dan sematawayang di keluarga ini. Begitu juga dengan istriku yang telah menyusul anak kami. Istriku anak pertama dari 6 bersaudara. Makanya rumah ini tidak terurus lagi semenjak istriku meninggal. Jadi, apa maksud kamu mengundang saya kemari? Apakah aku mau kamu jadikan istri? Mana mungkin aku mau sama kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu berbisnis. Kasihan melihat kamu yang miskin itu. Bisnis apaan emangnya? Kamu gak perlu repot-repot kerja pontang-panting. Cukup menjalani hidupmu seperti biasa-biasa saja. Namun kamu akan tetap memiliki uang yang banyak. Mbok Daryem yang belum mengerti pun hanya diam. Hanya diam mendengar penjelasan dari sang kakek itu. Kamu hanya memenuhi satu syarat. Maka apa yang kamu inginkan akan terkabul. Satu syarat. Syaratnya apa itu emangnya? Syaratnya tumbal anak pertama. Tumbal anak pertama? Tiba-tiba, jantung Mbok Daryem sontak berdetak sangat kencang. Dengan nada emosi, Mbok Daryem pun memaki-maki kakek tua itu. Dasar orang gila.
Kamu stres ya, mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan dan kesenanganmu. Kakek itu hanya tergagah mendengar Mbok Dariem yang membentak-bentak dirinya. Terus maumu apa sekarang, Nenek Peot? Ejek kakek itu kembali. Seraya berdiri, Mbok Dariem langsung berkata, Aku tidak akan sudi mengikuti bisnis gilamu itu. Lebih baik aku pulang. Saat Mbok Dariem ingin melangkahkan kakinya, ia pun sontak berhenti karena kata-kata kakek itu. Ya sudahlah, kalau kamu tidak mau, maka nyawamulah sebagai gantinya. Hah? Apa kamu bilang? Enak saja. Aku kan tetap tidak mau mengikuti perbuatan sesatmu. Kenapa nyawaku sebagai taruhannya? Apa kamu lupa yang memberi kamu uang semalam yang kamu belanjakan untuk anakmu yang sedang kelaparan itu? Apakah kamu lupa? Dan kamu pikir semua itu akan gratis? Itu semua akan kamu bayar dengan nyawamu, Dariem. Jantung Mbok Dariem berdetak kencang saat mendapatkan bentakan dari kakek yang ia tidak kenal itu. Ia pun sontak bergetar karena takut. Dia tidak mau menjalani bisnis sesat dengan tumbal nyawa seseorang hanya demi ingin kaya. Namun, jika dia tidak mengikuti kemauan kakek itu, maka nyawanya lah sebagai taruhannya. Dan jika ia tidak ada, bagaimana dengan anak-anaknya? Dia bingung serta takut campur aduk hingga tidak terasa bulir air mata mengalir perlahan. Ampun, Kek. Saya tidak mau menjalani pesugihan ini. Tolong lepaskan saya. Mbok Dariem sontak berlutut dan memohon agar terbebas dari ancaman kakek itu dengan wajah yang memelas. Semua sudah terlambat, Dariem. Jika kamu sudah sampai di rumahku ini, maka kamu harus mengikuti semua keinginanku. Bukannya kamu ingin kaya, Dariem? Dalam hati kalut, terpaksa Mbok Dariem pun menuruti keinginan kakek tua yang ia pun tidak tahu namanya, agar nyawanya selamat dari ancaman kakek itu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kakek itu tersenyum lebar karena Mbok Dariem yang akhirnya setuju dengan kemauannya. Gampang saja. Kamu harus mencari tumbal anak pertama yang suci, bukan dari hubungan gelap. Terserah mau umur berapa saja, namun lebih bagus yang masih kecil. Anak-anak atau bayi, namun itu sangat sulit. Yang lebih mudah ialah anak yang masih di dalam kandungan. Namun yang diinginkan oleh Raja Jin adalah anak yang masih di dalam kandungan, namun sudah berbentuk manusia, yaitu yang berkisar sekitaran 7 bulan. Semakin banyak tumbal yang kamu dapat, maka kamu akan semakin kaya. Karena manusia yang telah dijadikan tumbal itu yang akan menghasilkan uang untukmu. Paling sedikit, kamu harus memberi 1 tumbal dalam waktu 1 tahun di malam 1 suro. Jika aku tidak juga mendapatkan tumbal dalam waktu setahun, bagaimana? Ya, maka anak pertama kamulah sebagai gantinya. Bahkan jika kamu juga anak pertama yang suci, bisa jadi Raja Jin akan memilihmu. Mbok Dariem yang mendengar penjelasan panjang lebar dari kakek itu pun menelan safilahnya sendiri. Jika kamu sudah mengerti, kamu boleh pulang. Raja Jin sudah menyimpan beberapa uang di bawah bantalmu sebagai uang muka. Kakek itu lantas tersenyum puas. Mbok Dariem hanya mengangguk tanda paham. Di sepanjang perjalanan, ia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bodoh mau mengikuti ajakan yang menyesatkan itu. Namun mau bagaimana lagi,
pilihannya pun sangat sulit untuk ia terima. Dalam beberapa bulan ini, hidupnya sangat tenang, karena uang pemberian dari Raja Jin cukuplah banyak, hingga ia dapat membeli semua yang ia inginkan. Begitu pula dengan anak-anaknya. Sebagai kebutuhan, ia beli mulai dari baju baru, dan perabotan rumah ia beli juga dengan cara cash. Di siang hari yang cukup panas itu, Mbok Daryem duduk santai di depan gubuknya sambil minum es yang berasal dari kulkas, yang baru saja ia beli. Nikmatnya hidup seperti ini, pikirnya. Hingga ia teringat, akan sebentar lagi akan datang malam 1 suro. Ia pun sontak langsung gelisah. Bagaimana cara aku mencari tumbal itu? Karena 1 minggu lagi, tepat malam 1 suro. Setiap harinya ia hanya gelisah, karena dia memang sama sekali tidak mengerti bagaimanakah caranya. Namun, masih tetap enggan untuk bertanya pada kakek tua itu. Malam 1 suro pun tiba. Dengan gelisah ia menatap anak-anaknya, lekat dan berlahan meneteskan air mata. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Aji yang begitu rajin jika berada di rumah. Ia pun merebus air. Dengan niat hati ingin membuatkan ibunya teh hangat. Karena dilihatnya ibunya duduk lalu mondar-mandir secara seperti orang yang tidak tenang. Ia menyalakan kompor minyak yang ada di dapur. Kenapa apinya redup ya? Kata Aji sambil menggaru-garu kepala. Aji pun membuka tutup minyak yang ada di kompor itu. Apa minyaknya habis ya? Ucapnya dalam hati sambil membuka tutup minyak itu. Dan benar saja, kompor itu kering, tak ada sedikit pun minyak di dalamnya. Dengan api yang masih menyala karena Aji lupa untuk mematikannya, Aji pun lantas langsung menuang minyak tanah yang ada di jerigen ke dalam lubang kompor tempat minyak itu. Dan apakah yang terjadi? Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih banyak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih banyak buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, bersama keluarga dan baik-baik saja, dimudahkan rezekinya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.